Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Awas Ranjau. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada dua jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Yus Lois bersama dengan Ibu Florian Antoni dari Sabah, Malaysia. Bisa berdiri, Pak? Ya, menghadap ke belakang sana. Nah, kasih salam, saudara-saudara. Ya, inilah Pak Yus bersama Ibu yang saat kami ada di Sabah, beliau inilah yang mengantar kami kemana-mana. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kali ini saya memberi tema Awas Ranjau. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Orang ini telepon sambil menangis karena dia difitnah oleh seseorang dan bahkan dituduh meminta-minta, dan orang tersebut mengucapkan kata-kata kutuk dan fitnahan-fitnahan yang keji katanya. Dan saya katakan bahwa kalau ada seperti ini, jangan nangis. Ngapain mesti nangis? Nggak perlu kita nangis. Tapi kita akan hadapi, karena kalau kita nangis, apalagi ada kebencian, maka hal itu akan sangat berbahaya untuk kita. Nah, mari kita akan pelajari saja, saudara-saudara, tentang materi pagi ini yang saya beri tema Awas Ranjau. Di dalam suatu peperangan, kadangkala untuk menghentikan gerakan musuh, para pejuang itu seringkali pasang ranjau. Ranjau dipasang begitu banyak, sehingga ketika ada musuh yang mendekati dan menginjak ranjau itu, maka ranjau akan meledak dan kaki dari musuh akan hancur, saudara-saudara, sehingga gerakan mereka akan terhenti. Ranjau ini tidak nampak karena dia ditutup dengan tanah. Namun demikian, sekalipun tidak nampak, tetapi ketika ada getaran sedikit saja, ranjau itu akan meledak. Lalu apakah tujuan ranjau? Tidak lain adalah menghentikan musuh. Saudara bisa bayangkan, kalau tanpa ranjau, musuh akan dengan mudah menyerang. Tetapi dengan dipasangin ranjau yang tidak kelihatan, tapi begitu dia menginjak, hancur dia. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bagaimana sikap kita ketika kita dibully, ketika kita difitnah keji, kita dihina, bahkan kita mendapatkan tekanan yang luar biasa. Seperti yang tadi saya ceritakan, seseorang yang menelpon sambil menangis-nangis, saya katakan, jangan pernah memberikan balasan. Jangan sakit hati, atau jangan pula kita melakukan kebencian. Karena apa? Karena hal itu akan menurunkan level kita. Kalau ada seseorang yang menghina kita, berusaha untuk menurunkan kita, artinya posisi kita ada di mana, saudara? Di atas. Nah, itu saya ibaratkan seperti seseorang yang meludah ke atas. Ketika orang meludah ke atas, ludah itu akan jatuh, akan menimpa dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya katakan bagaimana sikap kita saat dibully, saat difitnah keji,
dihina, dibenci, jangan pernah kita sakit hati. Atau jangan pernah kita membalas, karena kita akan menurunkan level kita di posisi yang sama dengan para pembuli. Paham Bapak Ibu? Jadi, biarkan saja. Karena kita harus tahu bahwa dunia ini ada sistemiknya Bapak Yahweh. Dan kalau kita melakukan balasan, maka apa yang diucapkan oleh orang itu malah bisa tembus. Karena energi negatif akan merambat dan akan menyatu dengan energi negatif. Tetapi sebaliknya, kalau kita diam, seperti ilustrasi gambar ini, orang itu sedang meludah dirinya sendiri. Sama seperti seorang petinju, saudara. Seorang petinju itu seringkali ketika dia dipukulin lawan, dia cuma diam. Maka saya katakan sekuat apapun orang, kalau terus dipukulin, dia pasti akan jatuh. Jadi bagaimana supaya dia tidak jatuh? Maka dia harus berusaha untuk memukul lawan, melakukan balasan. Sama seperti yang diumpamakan oleh Rabi Shaul di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 26 dikatakan, jadi aku berlari sedemikian rupa, bahkan seperti tanpa tujuan, bukan seperti tanpa tujuan. Aku meninju sedemikian rupa, bukan seperti memukul angin. Nah, kebanyakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka punya konsep yang salah, saudara. Artinya, ya sudahlah, orang mau ngapain udah kita diem aja. Akhirnya tumbang juga, saudara. Nah, dari perumpamaan yang Rabi Shaul ajarkan, dia tidak sembarang meninju. Artinya bukan meninju angin, tetapi menunjuk pada sasaran. Nah, dengan demikian, maka kita akan tahu bahwa Bapa Yahweh itu selalu memberikan pertolongan kepada kita karena kita ada di jalurnya hukum sistemik. Nah, sekarang apa sih tujuan kita bikin ranjau di alam supranatural? Yang pertama adalah untuk menghentikan serangan lawan yang mengucapkan serangan menggunakan kalimat kutukan. Saudara harus ingat, Israel itu adalah bangsa yang sulit dikalahkan dalam peperangan. Mau dilawan, dikeroyok bangsa manapun, tidak pernah kalah, saudara. Oleh karena itu musuhnya berpikir, bagaimana sih caranya supaya Israel itu tumbang? Jalan satu-satunya yang dilakukan oleh Sanbalat dan teman-temannya bersama dengan sekutunya, mereka punya cara yang bagus, saudara. Yaitu menyerang di alam supranatural. Yaitu dengan cara menggunakan kata-kata kutuk. Kebetulan pada zaman itu ada seorang mantan ahli sihir dari Mesir yang bernama Bileam. Bileam dikasih uang untuk ngutukin Israel. Karena kalau alam roh dikuasai, maka alam fisik pasti akan dikuasai. Oleh karena itu Bileam disuruh ngutuk ya Israel dan diberi uang begitu banyak. Dan itu diakui sendiri oleh Bapak Yahweh. Kalau sampai mulut Bileam itu tidak diubah, maka yang terjadi adalah Israel benar-benar kalah.
Sehingga Bapak Yahweh perlu mengubah mulut Bileam yang tadinya mengutuk, akhirnya mengeluarkan kata-kata berkat. Sehingga musuh-musuh Israel semakin geram. Loh, kamu itu tak bayar loh, supaya kamu ngutukin Israel, kok malah ngucapin kata-kata berkat. Nah, tentu saudara sudah tahu bahwa apa yang diucapkan oleh Bileam ini karena ada unsur campur tangan dari Bapak Yahweh. Jadi dengan demikian saudara, kenapa saya katakan perlunya kita menggunakan ranjau secara alam supranatural, supaya ketika kutukan itu dilontarkan kepada kita, itu sama saja dia sedang melakukan penyerangan. Dan ketika lawan itu menginjak ranjau, maka ranjau itu akan meledak dan dia akan terhenti kegiatan kutuk mengutuknya, saudara. Kemudian tujuan yang kedua kita pasang ranjau adalah kita memiliki harapan agar orang yang terkena ranjau menjadi sadar dan bertobat atas ucapan-ucapannya. Dan ucapan-ucapan yang dia lontarkan kepada kita itu mengena dirinya sendiri. Sampai di sini saudara paham? Jadi ini bukan kita kejam sama orang tersebut, tidak. Tapi kalau saudara menganggap itu kejam, ya sudah diam saja. Tapi terima saja kutukan itu tembus kepada saudara. Sampai di sini ngerti nggak saudara? Ya, karena ada seseorang yang pernah saya ceritain begini, dia ngomong begini, Pak, tapi yang ngutukin saya itu orang tua saya sendiri, bagaimana Pak? Saya jawab, tidak peduli itu orang tua, tidak peduli itu orang lain, hukum tetap hukum. Apa yang diucapkan bisa kembali kepada pemiliknya dengan tujuan supaya orang itu menjadi sadar. Dunia ini pada punya hukum, saudara. Sama seperti hukum yang mengatakan kalau spermatozoid dan ovum itu menyatu, dia akan jadi manusia. Tidak peduli apakah itu menyatunya karena perkawinan yang sah atau pemerkosaan, pokoknya kalau sperma dengan ovum menyatu pasti jadi manusia. Itu hukum, saudara-saudara. Kira-kira paham nggak di sini? Ya, jadi saya katakan jangan saudara menafsirkan kalau orang tua jangan kita kembalikan. Ya sudah, enggak apa-apa, wong ini kan saudara tinggal pasang ranjau atau tidak. Ya, kalau tidak dikembalikan ya paling saudara kena kan gitu. Terima saja, mau sengsara seumur hidup juga tenang saja. Dan perlu saudara ketahui, kalau tidak dikembalikan atau tidak kita tangkis serangan musuh itu, sekalipun yang melakukan ucapan itu orangnya sudah mati, kalimat itu tetap tembus kepada kita. Paham, saudara? Jadi jangan dipikir kalau orangnya sudah mati itu kalimatnya selesai. Oh tidak, hukum sistemik terus berjalan. Seperti Yosua sudah mati, tapi kutukan Yosua terus berjalan sampai di era modern ini. Saya seringkali menceritakan. Nah, yang ketiga, tujuan kita pasang ranjau adalah membuat kita selalu waspada, karena setiap hari ada saja serangan musuh, baik kalimat kutukan maupun serangan santet. Makanya, kenapa kalau doa pagi di tempat ini, sebelum diakhiri selalu ada kalimat tangkisan, dengan berkata, sebelum kami pulang,
Saya mematahkan segala kuasa kutuk yang diarahkan kepada kami. Baik itu kutuk sakit penyakit, kutuk malapetaka, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk perceraian, dan bahkan kutuk maut, saya tolak, saya singkirkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Nah, itu sebabnya kenapa setiap hari kita lakukan begitu, karena bisa saja tanpa kita tahu ada orang yang tidak suka dengan kita lalu ngutukin kita. Tetapi karena kita sudah membentenginya, maka kutukan itu tidak akan masuk pada diri kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi saya juga perlu memberitahu kepada teman-teman saya yang mendapatkan kutukan, fitnahan, caci maki, umpat dan sebagainya, jangan pernah menangis. Enggak usah susah, biarkan saja. Justru ini kesempatan untuk kita praktek firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan, lalu bagaimanakah caranya kita memasang ranjau itu? Nah, saya akan ajarkan kepada saudara, dan setiap kali ada orang yang mengalami kasus yang sama, biarlah materi ini menjadi berkat bagi mereka semuanya. Yang pertama adalah lakukanlah di tengah malam. Ya, lakukan di tengah malam. Kenapa harus di tengah malam? Karena kekuatan alam supranatural itu sangat kuat dan kita sedang berhadapan dengan kekuatan gelap. Dan perlu saudara ketahui bahwa Bapa Yahweh itu juga bergerak di tengah malam saat ada peperangan. Saya ambil beberapa contoh di sini di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 11 ayat 4 sampai 7. Jadi kalau ngomong tuh mesti ada dukungan ayat, saudara. Nanti kalau nggak ada dukungan ayat, orang berkata, tuh kan, Pak Lukas tuh kayak dukun itu. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau ada dukungan ayat, Anda tidak bisa berkata begitu. Karena memang ada pendukungnya. Nah, sekarang saya bacakan. Shemot 11 ayat 4 sampai 7, demikianlah bunyinya. Dan Moshe berkata, beginilah Yahweh berfirman, pada waktu tengah malam. Saya ulang sekali lagi, pada waktu tengah malam. Aku akan keluar ke tengah-tengah Mesir, dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung hamba perempuan yang ada di belakang batu kilangan, dan setiap anak sulung hewan, dan akan terjadi ratapan yang hebat di seluruh tanah Mesir, seperti itu, yang seperti itu belum pernah terjadi, dan yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dan seekor anjing pun berani menajamkan lidahnya atas segenap Bani Israel, mulai dari manusia sampai pada hewan, sehingga kamu mengetahui bahwa Yahweh membuat perbedaan di antara orang Mesir dan orang Israel. Pada waktu malaikat maut itu datangnya siang hari atau tengah malam? Tengah malam. Jadi salah nggak kalau saya ngomong prakteknya tengah malam? Tidak, ada ayatnya kok, ya kan? Ya, jadi tengah malam. Saya kena katakan bahwa kenapa harus tengah malam? Karena energi supranatural itu kuat sekali di tengah malam, saudara. Ya. Kemudian di dalam kitab Shemot atau Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 32. Kita baca lagi. Dan terjadilah pada tengah malam. Sekali lagi, terjadilah pada tengah malam. Maka Yahweh memukul setiap anak sulung di tanah Mesir,
mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai anak sulung orang tawanan yang ada di dalam rumah penjara, juga setiap anak sulung hewan. Dan malam itu bangunlah Firaun dan hamba-hambanya dan semua orang Mesir, dan terjadilah jerit tangis yang dahsyat, karena di sana tidak satupun rumah yang tidak ada yang mati. Dan pada malam itu ia memanggil Mose dan Harun serta berkata, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah rakyatku, baik kamu maupun Bani Israel, dan pergilah serta layanilah Yahweh seperti yang kamu katakan. Bawalah juga kawanan dombamu maupun kawanan lembumu seperti yang telah kamu katakan, dan pergilah, maka kamu pun telah memberkati aku. Jadi dari kasus ini, saudara, maka hukum sistemiknya Bapa Yahweh itu bekerja. Tidak peduli kamu punya jabatan setinggi apapun, kalau sudah orang pasang ranjau masuk dalam sistemik, maka setinggi Firaun pun pasti tumbang. Sampai di sini saudara paham? Nah, ini saya garis bawahi kata tengah malam, supaya saudara tidak menyangka, wah ini kok nuansanya seperti dukun, karena memang tidak pernah ada yang ngajarin seperti ini dalam dunia Kristen, saudara. Padahal kitab sucinya jelas ada. Saya pernah mencoba untuk melihat dari beberapa channel yang lain, bagaimana kita melakukan serangan balik. Ya, namanya juga peperangan itu ya pasti ada serangan balik, bukan? Enggak cuman diem, dipukulin diem ya KO kita, saudara. Harus ada serangan balik. Yang diam itu fisik dan kitanya, enggak perlu melakukan pembalasan. Biarkan sistemik itu sendiri yang bekerja. Ya. Jadi melalui ayat-ayat tadi maka kita tahu bahwa yang namanya peperangan roh itu betul-betul ada. Kita tidak boleh diam. Karena setiap kalimat kata-kata kutukan yang dilontarkan oleh siapapun kepada kita, maka itu menjadi penghambat yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Saya ambil contoh juga bahwa Daud itu doanya juga tengah malam, saudara. Kenapa kadangkala ada orang yang minta dukungan doa sama saya bilang, nanti ya tengah malam saya akan doakan. Selalu begitu, saudara. Atau saya doakan langsung. Tapi kalau tengah malam ya sudah, itu pas saya berdoa tengah malam, karena saya biasa kalau tengah malam selalu turun dan saya berdoa. Di dalam kitab Tehillim pasal 119 atau Mazmur 119 ayat 62 dikatakan, pada tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas keputusan kebenaranmu. Daud bangunnya kapan? Tengah malam. Ngapain tengah malam? Daud berdoa di tengah malam. Jadi dengan saya menyodorkan beberapa ayat ini, maka saudara tidak akan anti kalau saya ngajarin berdoa tengah malam, begitu ya. Kemudian kita lihat di dalam kitab Ma'aseh Shlihim atau Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang besar, sehingga pondasi penjara itu tergoncang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan belenggu-belenggu semuanya terlepas. Nah, ini poin yang pertama. Kalau saudara akan melakukan perlindungan diri,
masang ranjau, maka lakukanlah di tengah malam. Ya. Kemudian yang kedua, lakukan di cahaya temaram. Saudara melakukan di rumah juga boleh, dimanapun boleh. Tetapi saya sarankan lebih baik di alam terbuka. Kenapa harus di alam terbuka? Kembali lagi, kita nyontoh bagaimana Bapak Yahweh mengilustrasikan anak-anak Abraham saat Abraham rindu punya anak. Bapak Yahweh berkata, Abraham, kamu keluar dari tenda. Coba kamu lihat ke atas. Begitu Abraham lihat ke atas, Tuhan bilang, coba kamu hitung bintang-bintang itu. Wah, Abraham menghitung bintang-bintang itu. Namun sayang sekali, pikiran Abraham tidak sanggup. Sehingga Abraham berkata, aduh Tuhan, susah saya menghitungnya, terlalu banyak. Sehingga Tuhan berkata, demikianlah nanti anak-anakmu akan sebanyak itu. Saudara di tengah malam pun, saudara bisa loh membayangkan, kalau saudara lihat bintang, bayangkan bahwa itu adalah malaikat-malaikat Bapa Yahweh yang menjaga dan melindungi saudara. Jadi bisa seperti itu saudara, karena kita akan belajar mencontoh dari Bapak Yahweh yang memberikan contoh bagaimana caranya kita membentengi diri. Itu saya perlu kasih ayatnya di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 15 ayat 5-6. Dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama, dan hitunglah bintang-bintang itu seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu, lalu percayalah dia kepada Yahweh dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi saya katakan sekali lagi pada teman-teman saya yang mengalami bullying, mengalami hinaan, caci maki, fitnah, umpat dan sebagainya, tidak usah nangis, pasang saja ranjau. Ya, saudara akan aman, terlindungi. Biarkan kalimat-kalimat itu akan mengena mereka sendiri. Dan kalau mengena, bukan saudara jahat, tidak. Tetapi kejahatan itu menimpa mereka sendiri. Paham Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, usahakan di luar rumah untuk menyatukan hati kita dengan alam semesta, dan rasakan energinya. Saudara waktu melihat ke langit, kalau Abraham melihat itu adalah anak-anaknya, saudara bisa memandang ke langit dan bayangkan itu adalah malaikat-malaikat Bapa Yahweh yang melindungi, menjaga, membentengi, dan mengawasi hidup kita. Kalau saudara tidak punya uang, pandang ke langit, bayangkan bintang-bintang itu adalah uang yang siap digelontorkan pada hidup saudara. Kalau saudara kurang hikmat, bayangkan ke langit, bintang-bintang itu adalah hikmat dari Shamayim yang akan dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Paham Bapak Ibu? Nah oke. Sekarang yang ketiga yang harus dilakukan yaitu berdoa minta otoritas dari Bapa Yahweh untuk pasang ranjau. Untuk masalah doa ini saudara, saya katakan akan sangat efektif kalau doa itu bersuara. Jangan diem saudara. Saudara bisa berdoa. Ingat doa kita bukan mengatup tangan ya, tapi membuka tangan. Saudara katakan, Bapak Yahweh, saya akan pasang ranjau sesuai dengan hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Engkau yang menjadi perlindung bagi kami, Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Nah itu tangannya dibuka. Sementara yang keempat,
duduk diam, teduhkan hati saudara. Ini yang paling penting, poin yang keempat, saudara. Poin yang keempat paling penting. Karena dari poin 1 sampai 3 tidak akan ada artinya kalau poin keempat ini saudara gagal. Yang pertama adalah saudara duduk diam, teduhkan hati. Enggak boleh kemberungsung kalau orang Magelang bilang. Ya. Jangan ada kepahitan atau kejengkelan. Karena kalau ada kejengkelan, saudara harus tahu itu adalah energi negatif. Saudara sedang mengakses ke energi positif. Jangan ada kepahitan, jangan ada dendam, ya. Jangan ada kejengkelan, tapi pasrah pada Tuhan. Nah, ini posisi pasrah ini yang sering diajarkan oleh banyak orang, tetapi faktanya hanya pasrah saja tanpa menggunakan pola mekanismenya Bapak Yahweh, ibarat seperti seorang petinju yang pasrah, diem aja dipukulin, ya sekuat apapun pasti akan roboh sekali waktu. Makanya saya katakan kita pasrah itu seperti ini, ya. Untuk posisi tangan dan kaki itu bebas. Yang penting rileks. Kemudian pertama kali saudara lepaskan pengampunan ketika hatimu masih ada kejengkelan, hatimu masih ada kedengkian, hatimu masih ada dendam. Hentikan itu terlebih dahulu. Lepaskan kalimat-kalimat pengampunan. Katakan, Bapak Yahweh, si A itu melakukan pembulian terhadap saya. Saya melepaskan pengampunan kepada si A, si B, atau si C. Paham Bapak Ibu? Waduh, caranya piye? Gampang. Saudara bisa membayangkan saat Yesua sedang dieret-eret sepanjang malam. Yesua tidak tidur, ditarik ke sana, tarik ke sini, diadili. Belum pernah ada pengadilan pada zaman itu yang dilakukan sampai tengah malam. Kecuali zaman Yesua. Yesua dihajar, dicambuk, ya, dipukulin. Apa sih yang ada di pikiran Yesua, saudara? Saya punya keyakinan yang ada di pikiran Yesua adalah aku harus tahan sampai aku mati karena keselamatan umat manusia akan terjadi. Tapi kalau sampai aku tidak tahan, aku panggil malaikat, karya keselamatan selesai. Nggak ada lagi jaminan keselamatan untuk kita. Karena terbukti Yesua levelnya sama dengan manusia pada umumnya, saudara. Tetapi ketika dia diam, maka level Yesua itu tetap tinggi, tidak pernah turun. Paham Bapak Ibu? Itu sebabnya yang penting rileks. Lepaskan pengampunan, sikap hati yang netral. Artinya setelah melepaskan pengampunan, bagaimana caranya kita mengetahui kalau hati kita sudah netral? Indikatornya adalah masih ada rasa pahit nggak di sini? Paham, saudara? Kalau di sini masih ada rasa pahit, rasa jengkel, berarti posisi saudara belum di tahap netral. Saudara masih levelnya rendah. Pelepasan pengampunan itu kalau hari ini gagal, lakukan lagi besok. Sampai betul-betul hati saudara tidak ada luka, itu energinya besar, saudara. Sampai di sini paham ya? Sekali lagi, jangan ada kepahitan, kedengkian, dan sebagainya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Inilah saat, sekali lagi poin yang keempat ini sangat penting. Doanya seperti ini. Saya catatkan, saudara bisa menirukannya di rumah masing-masing, khususnya bagi saudara yang beberapa hari yang lalu telepon saya ya. Doanya begini.
Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini ya Bapa, saya mau minta kuasa untuk menghadapi serangan jahat dari lidah-lidah jahat, siapapun orangnya yang melakukannya. Saya sebut nama diri saudara, mau meminta agar seluruh eksistensi hidup saya dijaga dan dilindungi dari semua kuasa gelap dan tangan-tangan para pembuli dan orang-orang jahat. Malam ini ya Tuhan, dengan otoritas yang Bapak Yahweh sudah berikan, maka saya gunakan otoritas ini untuk pasang ranjau roh yang tidak nampak. Siapapun orangnya yang melakukan keburukan dan menebarkan energi negatif serta kebencian dengan tujuan melakukan penyerangan pada setiap sendi-sendi kehidupan saya, baik bidang studi, baik perekonomian, kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain. Siapapun yang dengan sengaja melakukan keburukan pada saya, maka saya pasang ranjau dari tingkat level rendah sampai level yang tinggi. Siapapun orangnya akan terkena ranjau ini. Nah ini ucapan inilah ranjaunya yang saudara pasang. Ranjau tingkat ledakan yang rendah sampai ranjau ledakan yang tinggi. Saya selalu punya 3 pilihan. Dan saya katakan, siapapun orangnya akan terkena ranjau ini, yaitu kalau tidak jatuh miskin, orang itu terkena stroke atau meninggal dunia. Jatuh miskin itu adalah tingkat rendah, supaya orang itu menjadi sadar. Kemudian yang kedua, yaitu kena serangan stroke, itu lebih tinggi. Dan yang ketiga, mati, saudara. Pernah ada seorang pendeta, bukan pengagung Bapa Yahweh, yang ngutukin saya hebat, saudara. Pendeta ini anti vaksin, sama seperti saya. Tetapi nggak tahu kenapa dia benci minta ampun sama saya, dan saya lakukan ini. Apa yang terjadi? Sekarang sudah menjadi almarhum, saudara. Ya. Nah ini saya tunjukkan beberapa bukti. Korban-korban yang lain pun yang berusaha untuk melakukan penyerangan sudah terhenti, ya, karena ranjaunya meledak keinjek mereka. Saya lanjut. Jadi saat ini saya serahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Terhitung selesai saya berdoa ini, maka ranjau yang ada dalam jiwa roh saya secara otomatis menjadi aktif secara mutlak sampai selama-lamanya, dan akan kembali menjadi netral setelah ada pengakuan di hadapanmu dan di hadapanku. Terima kasih dan syukur Bapa Yahweh yang telah menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Ini doanya seperti itu, saudara. Pernah ada seseorang yang membuat pengakuan dengan saya. Dia katakan, Pak Lukas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah begini. Dia cerita panjang lebar, saudara. Saya melakukan ini sesuai dengan apa yang Pak Lukas ajarkan. Saya minta maaf agar perekonomian saya pulih. Sekalipun sudah minta maaf dan saya katakan, oh saya sudah memaafkan, dan hati saya juga tetap tenang, saya tetap mengasihi kamu, ya, nggak ada masalah. Tetapi ternyata perekonomian dia sampai hari ini tidak pernah pulih, saudara. Saya sudah mendoakannya, saya bilang Tuhan pulihkan orang ini. Tapi tetap sampai hari ini ternyata belum pulih.
Nah itu terserah alam semesta, bukan? Yang penting saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Porsi saya adalah melepaskan pengampunan. Paham Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu saya katakan, ya, saat doa ini diucapkan sekali lagi, miliki hati yang netral. Artinya tidak boleh ada kebencian maupun kepahitan hati, kemarahan maupun dendam. Ini yang terpenting. Tetapi percaya saja bahwa doa kita sudah direspon oleh Tuhan dan alam semesta sebagai hukum sistemiknya Bapa Yahweh sudah bekerja secara otomatis. Sekarang yang terakhir, ucapkan dengan percaya seperti saat Yosua pasang ranjau. Jadi saya pun mempraktekkan apa yang Yosua lakukan, dan itu ada dalam kitab suci. Ya. Di dalam kitab Yosua 6 ayat 26 dan 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Saya akan bacakan sebagai penutup. Dan pada waktu itu Yosua memperingatkan dengan berkata, terkutuklah di hadapan Yahweh orang yang bangkit dan mendirikan kembali kota Yeriko ini. Dia akan meletakkan dasar kota itu dengan korban anak sulungnya dan dengan korban anak bungsunya. Dia akan memasang pintu-pintunya, dan Yahweh menyertai Yosua juga. Kemasyurannya terdengar di seluruh negeri itu. Kemudian ucapan Yosua itu, ranjau itu meledak ketika betul-betul ada orang yang mendirikan tembok Yeriko, yaitu di kitab Melechim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34 yang demikian bunyinya. Pada zamannya Hiel orang Betel membangun Yeriko, ia meletakkan pondasi dengan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, dan dia memasang pintu-pintu gerbangnya dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu, sesuai dengan firman Yahweh yang dia katakan dengan perantaraan Yosua anak Nun. Ini peristiwa 500 tahun loh saudara. 500 tahun setelah Yosua itu mengucapkan kalimat itu, dan itu tergenapi. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, agar jangan sampai mulut kita dipakai untuk mukul orang lain. Tidak boleh, ya. Nah, saya mengilustrasikan begini. Jangan minum muntahan kotor. Ya, jangan minum muntahan dari mulut kotor. Mulut kotor itu kan mulut yang mengucapkan kutukan, mengucapkan hinaan, caci makian, ya. Apalagi menikmatinya dan membagikannya pada orang lain untuk ikut menikmati. Ingat, dosa itu sifatnya menular. Paham Bapak Ibu? Nah, hati yang bersih adalah hati yang selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Ayat firman Tuhan dalam kitab Mislei atau Amsal 4 ayat 23 dikatakan, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Saya mengilustrasikan seperti ini. Menurut saudara orang ini apa ini menurut saudara ini? Dilihat dari tampilannya apa ini? Orang gila kan? Ya, saya menafsirkan ini orang gila, saudara. Tapi kok ada ya orang yang menganggap dia menjadi seorang rohaniwan yang hebat, sampai itu mulutnya kan, waduh, ngeri sekali, saudara. Ya, udah joroknya luar biasa. Tahu nggak itu bekas tempat minumnya? Itu diambil orang, diminum, saudara. Ya, kita saksikan videonya. Ya, lihat ya.
video tadi bagaimana? Menjijikkan ya. Nah, jangan sampai kalau saudara dipengaruhi oleh orang-orang yang mulutnya penuh sumpah serapah, jangan diterima. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi kalau sampai orang yang mulutnya sumpah serapah dipuja-puja kayak tadi. Iya toh? Wah, dianggap dewa sampai menyembah-nyembah. Kemudian ada orang yang coba niru lebih ekstrim lagi dengan guling-guling. Itu kan secara logika saja kan sangat tidak wajar. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi belajarlah mulai sekarang, pikiran, hati, dan mulut harus bersih. Ya, jangan mau kalau ditransferi ya muntahan-muntahan seperti orang tadi. Ini kan orang gila. Menjijikkan sekali bukan Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami akan selalu belajar untuk pikiran dan hati kami menjadi bersih di hadapan-Mu. Karena masa kedatangan Tuhan yang kedua sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung, dilaksanakan pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 5 sore dengan tema Bawalah Persembahan Sulung ke Tempat Kudus. Ibadah pagi digabung sore. Hari Raya Matzah Penutup pada hari Senin 29 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Akulah Roti Hidup. Ibadah Rabu tetap ada. Mari ajak anak-anak bersukacita bersama-sama untuk merayakan 3 hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Pesah, Matzah dan Bikurim Anak yang diadakan pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 8 pagi sampai selesai di Kehilat Aleph Tau. Harap menggunakan dress code kaos merah, We Love Because Yeshua First Loved Us bagi kelas balita sampai 3 SD dan kaos speech retreat untuk kelas 4 sampai pra-remaja. Mengundang seluruh kaum muda untuk hadir dalam Pesah Youth dengan tema His Blood Purifies Us yang akan diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 16.30 sore di Kehilat. Divisi Men's Club dan kaum wanita akan mengadakan piknik ke Pantai Ngobaran, Renehan, dan Goyahan pada hari Kamis 23 Mei 2024 dengan biaya Rp130.000 per orang sudah termasuk konsumsi. Acara ini terbuka untuk umum bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengikutinya dapat menghubungi Bapak Yuli di nomor 0858 7855 7444. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Pengumumannya dan kita akan akhiri. Sekali lagi saya ingatkan, ibadah besok adanya sore hari. Jamnya jam berapa? 5. Jam 5. Ya, jadi saya tegaskan lagi supaya besok nggak perlu datang pagi karena ibadahnya diubah sore, ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat.
pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ataba ero faruk ataba sadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih, kau friat mat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata maboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarecheka vishmereka. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapa Yahweh selalu memberkati kita semua. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.